Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa waqtu dzabhi min waqti salatil Aid. Nah, ini bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu pembahasan tentang waktu kapan dibolehkan memulai penyembelihan hewan kurban. Jadi ini paragraf yang kalau kita buka dari fasal udhiyah, ini paragraf yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini paragraf yang ke-6. Ini pertemuan kita yang ke-7, paragraf yang ke-6. Waqtu dzabhi min waqti salatil Aid. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang aib dan syarat ya. Jadi aib apa saja aib-aib yang dihindari, yang mana aib itu adalah cacat bagi si kurban sehingga dia tidak bisa disembelih. Nah, sekarang kita membahas tentang waktunya. Kata Imam Abi Syuja, wa waqtu dzabhi min waqti salatil Aid illa ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyrik. Dan waktu penyembelihan hewan kurban itu min waqti salatil Aid, mulainya dari salat Aid. Nggak mungkin ya ketika sholat nyembelih. Jadi maksudnya setelah sholat Aid ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, min akhiri ayyamit tasyrik, dari hari terakhir hari tasyrik. Yadkhulu waqtu tadhiyah. Nah, ini mulai penjelasannya Imam Al-Hisni. Yadkhulu waqtu tadhiyati, masuknya waktu penyembelihan, mulainya masuk waktu penyembelihan, idza tala'ati syamsu, yakni ketika matahari terbit, yauman nahri, di hari tanggal 10 Zulhijjah, wa madha qadra rak'ataini, dan telah lewat waktu sekitar orang melaksanakan sholat 2 rakaat, maksud sholat Id begitu. Wa khutbataini, dan juga 2 khutbah khafifat, 2 khutbah yang ringan. Alal madhabi, ini adalah pendapat madhab. Jadi kata madhab Asy-Syafi'iyah, waktu mulai kurban ternyata nggak langsung di hari Idul Adha, tapi ditunggu dulu sekitar selesai 2 rakaat sholat plus 2 khutbahnya yang sebentar gitu. Jadi maksudnya kalau kita tinggal di kampung, di daerah yang nggak ada sholat idnya, karena kita masih zona merah misalnya ya, masih zona merah, maka kalau ingin melaksanakan penyembelihan hewan kurban, jadi tidak langsung setelah terbit matahari, tapi ditunggu sekedar orang-orang sudah selesai sholat dan juga sudah mendengarkan 2 khutbah. Makanya sunnahnya kalau dalam sholat Idul Adha itu kesunahan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad tuh nggak pernah makan setelah subuh. Artinya maksudnya sholat Idnya tuh disegerakan. Sholat Idul Adha itu anjurannya disegerakan. Berbeda dengan sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan anjurannya dientar-entarin, ditangguhkan, sebagai memberikan jeda waktu untuk orang bayar zakat fitrah yang belum bayar gitu. Tapi kalau sholat Idul Adha ya dicepetin aja. Yang penting matahari udah nongol
itu segede bulat tuh matahari udah nongol sholat id. Jadi setelah sholat id masih banyak waktu untuk menyembelihan. Hadza lafzur raudhati, ini teks yang diambil oleh Imam Hisni dari teksnya Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhah gitu. Jadi kitab Raudhahnya Imam Nawawi Raudhatut Talimi dia begini, idza tala'ati syamsu yauman nahri wa madha qadra rak'ataini khafifan. Waktu mulai sembelihan itu adalah ketika terbit matahari di tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan telah lewat qadra rak'ataini wa khutbataini, dan telah lewat sekitar 2 rakaat dan juga dua khutbah yang ringan. Lakinnahu, akan tetapi, aqarra syaikhu sahibut tanbih, syekh pengarang kitab tanbih itu Imam Asy-Syirazi. Asy-Syirazi, ada yang mengatakan Asy-Syirazi, beliau juga yang menulis kitab Al-Muhadzab. Akan tetapi Imam Asy-Syirazi pengarang kitab tanbih fit tashih, dalam kitab Tashihut Tanbih, gitu. Jadi ribet nih kalimatnya nih. Aqarra asy-syaikhu sahibut tanbih, Imam Asy-Syirazi pengarang kitab Tanbih, aqarra mengakui, dan pengakuannya tersebut tertulis fi tashih, dalam kitab Tashihut Tanbih, ala i'tibari ziyadatin ala dzalika, bahwa mengakui adanya pemanjangan waktu. Jadi itu penyembelihan kurban bukan cuma terbit matahari, tapi dipanjangin dikit menunggu sekitar selesai sholat id dan juga 2 khutbah. Itu diakui oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya kalau kitab At-Tanbih, dan itu kemudian dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Tashihut Tanbih. Jadi kitab Tanbihnya punya Imam Asy-Syirazi, Tashihut Tanbih itu punya Imam Nawawi gitu. Nah, beliau juga Imam Asy-Syirazi mengakui, jadi waktu penyembelihan kurban itu bukan ketika terbit matahari, tapi terbit matahari tambahin sekitar sholat 2 rakaat plus 2 khutbah yang ringan begitu. Wahua dan apa yang dimaksud pengakuannya itu yaitu antartafi'a asyamsu qadra rumhin, yaitu matahari mulai meninggi setinggi seukuran rumh, anak panah. Ini agak susah nih ya kalau ngukur setinggi anak panah itu maksudnya gimana begitu. Yang saya pahami setinggi anak panah itu kalau kita berada di ujung pantai, di ufuk begitu ya, kita bisa ngeliat ufuk 0 derajat di mana matahari terbit. Nah dulu kan yang namanya panah, tombak itu kan produsennya cuma satu pabrik doang kan gitu, ukurannya sama segitu-gitu juga. Jadi ketika anak panah kita tancepin ke atas tanah begitu, kemudian kita keker tuh ke ufuk, ke ujung 0 derajat pantai begitu. Nah matahari itu posisinya sudah berada di atas anak panah yang kita tancap di atas tanah tersebut. Wa hadzal ladzi i'tabarahu syaikhu fit tashih, dan inilah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi ya, maksudnya enggak cuma terbit matahari tapi tunggu sampai matahari meninggi di atas anak panah. Ini yang di'tabaru, yang dijadikan standar oleh Imam Asy-Syirazi, dan standar ini diambil dari kitab Tashihut Tanbih yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dzakarahu Ar-Rafi'i fil Muharrar, dan ini juga disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar. Jadi kitab Imam Ar-Rafi'i jadi kalau kita belajar kitab masih pagi, suara masih seksi, jadi kudu banyak minum biar suaranya jak. Jadi kata ulama Syafi'i, untuk tahu mana pendapat Syafi'i yang mu'tamad, mana pendapat Syafi'i yang bukan mu'tamad, pendapat Syafi'i yang mu'tamad itu adalah pendapat yang diaminkan,
yang disepakati oleh dua ulama. Ini dua oleh dua ulama, namanya Imam Ar-Rafi'i dan kedua Imam An-Nawawi. Jadi kalau Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi sudah bersepakat, Imam Nawawi kitabnya banyak, Al-Majmu', Rawdatul Talibun, Tashihut Tanbih, kemudian Minhaj, Tahqiq, macam-macam. Imam Ar-Rafi'i ada Muharrar, ada Fathul Aziz dan seterusnya. Jadi kalau dua ulama ini sudah bersepakat, maka itulah pendapat Syafi'i yang mu'tamad gitu. Tapi kalau dua ini berselisih, ya sebagian mengatakan kita utamakan pendapatnya Imam An-Nawawi. Jadi kalau kita baca kitab Syafi'i, jadi sering banyak mengutip dari dua ini, karena ini kan disebut syekh, dua syekh dalam kitab Syafi'iyah, An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Wa hujjatu i'tibari mudhi qadri sholati wal khutbataini. Kan jadi sebenarnya waktu penyembelihan itu di hari tanggal 10. Hari tanggal 10 itu mulai ketika terbit matahari. Terbit matahari mulai. Tapi kata ulama Syafi'i tambahin sampai sekiranya matahari mulai meninggi. Matahari mulai meninggi seukuran anak panah. Matahari mulai meninggi seukuran anak panah itu juga diartikan lewat sekitar waktu cukup untuk sholat Idul Adha dan juga dua khutbah yang ringan. Wa hujjatu i'tibar, dan dalil argumen hujjah i'tibar mudhi qadri sholati wal khutbataini, menjadikan dua rakaat dan dua khutbah standar standar waktu untuk penyembelihan kurban itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, man dzabaha qabla sholati, siapa orang yang menyembelih sebelum salat, fa innama tadzbahu li nafsihi, sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, ya buat dia aja gitu, buat dia, keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Wa man dzabaha, maksudnya tidak terhitung sebagai kurban. Jadi kurban ini kan ritual ibadah yang memang tidak bisa diwakilkan dengan apapun. Ya kurban ya harus bawa kambing, harus bawa penyembelih, harus bawa sapi, harus dialirkan darah begitu. Nah, ini ibadah ritual, waktunya pun harus ditetapkan dengan wahyu. Jadi ada ibadah yang memang Allah perintahkan secara mutlak, Allah tidak menentukan kapan waktu. Jadi kerjain kapan aja boleh. Yang penting jangan di waktu terlarang dan juga di tempat terlarang. Gitu. Kayak semacam baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ibadah mutlak. Maka kita semua ini pasti punya waktu khusus baca Al-Quran. Ada yang habis maghrib, ada yang habis subuh, ada yang habis asar, ada yang habis isya, ada yang habis zuhur, kan begitu. Ada yang jam 9 pagi, itu kan mengkhususkan waktu untuk ibadah. Tapi ibadah Al-Quran, baca Al-Quran itu memang ibadah yang gak punya waktu, ibadah mutlak. Maka kita taruh di mana aja boleh. Kalau ditanya ada gak hadisnya baca Quran jam 9? Kagak ada begitu. Kenapa? Karena ini ibadah mutlakoh gitu. Tapi kalau kurban, sholat 5 waktu, puasa, itu kan ibadah ritual yang biasanya ibadah ritual itu Allah sudah tetapkan teknis dan waktunya. Penyembelihan hewan kurban ini ibadah ritual, maka jangan dibikin-bikin, kudu ngikutin wahyu. Wahyunya bilang yang boleh disembelih sapi, unta, kambing. Selain 3 itu jangan. Tapi kalau mau nyembeli ayam ya boleh ayam-ayam dia, ada yang memotong, kenapa kagak boleh. Cuman tidak disebut sebagai sembelihan. Waktunya kapan? Ini kita tentuin waktunya. Waktunya tuh ba'da sholat gitu. Waktunya setelah sholat Id di hari raya Idul Adha. Jadi kalau mau motong sebelum sholat Id boleh. Kenapa kagak boleh? Kambing-kambing dia yang motong, dia terserah dia. Cuman jadi kurban apa enggak? Enggak jadi kurban karena dia tidak memenuhi syarat waktunya gitu. Kalau mau disebut kurban yang mana itu adalah perbuatan paling baik,
level internasional di hari Idul Adha, perbuatan paling baik di sisi Allah ya mengalirkan darah gitu. Maka itu tidak tidak dikatakan sebagai kurban kalau dia menyembelih di bukan waktunya. Fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dhabaha, dan siapa orang yang menyembelih ba'da sholati, setelah salat, wal khutbataini, dan juga dua khutbah, faqad atamma nusukahu, maka dia telah menyempurnakan penyembelihannya, wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah melaksanakan sunnahnya orang-orang muslim. Syariat, jadi sunnah itu sering diartikan sebagai syariat dalam beberapa konteks hadisnya. Dan ini wa asaba sunnatal muslimin, dia telah melaksanakan syariatnya orang-orang muslim. Ruwahu syaikhani, diriwayatkan oleh dua syekh. Nah kalau dalam hadis dua syekh itu Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari gitu. Jadi tapi kalau Syekhani dalam mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Walaupun dalam penyebutannya sering nyebut langsung namanya Ar-Rafi'i, An-Nawawi gitu. Kila gitu. Kila dikatakan. Ini ada orang yang mau nanya ceritanya. Kila dikatakan zahirul khabar. Zahirnya hadis Nabi Muhammad yang tadi kita baca, yadullu ala i'tibari sholah. Itu standar yang dijadikan oleh hadis Nabi itu adalah standar sholat. Jadi habis sholat. Kan tadi kata Imam Ar-Rafi'i, kata Imam Asy-Syirazi, itu setelah terbit matahari sampai sekitar meninggi seukuran anak panah gitu. Itu kan kata Imam Ar-Rafi'i, kata Imam Asy-Syirazi, dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Tashih, dan itu diaminkan, disepakati oleh Imam Ar-Rafi'i. Ketika terbit matahari sampai matahari mulai meninggi seukuran anak panah. Kata orang, ya kila, ini kan kila itu kan untuk menunjukkan pendapat yang tidak diketahui siapa pelakunya. Bisa jadi ini pendapat yang tidak unggul, bisa jadi ini adalah pertanyaan untuk pernyataan sebelumnya. Nah, gitu itu pernyataan sebelumnya bahwa sholat Idul Adha itu matahari meninggi sekitar seukuran anak panah. Qila zahiril khabari, dikatakan, ditanya nih, zahirul khabar yadullu ala i'tibari sholat. Teks hadisnya itu kan secara zahir menunjukkan standarnya waktu sholat gitu. Falima adiltum an dzalika, kenapa kalian nyeleweng? Artinya kenapa nggak bilang sholat, kenapa bilangnya seukuran anak panah? Ila i'tibaril waqti, jadi dari standar sholat antum berbelok jadi standar waktu seukuran anak panah gitu. Fal jawabu, maka jawabannya anna fi'la sholati, bahwasanya pekerjaan sholat, maksudnya sholat Idul Adha, laisa bisyartin fi dukhulil waqti, bukanlah syarat untuk menyembelih hewan kurban bin nisbati ila ahli sawat, bagi orang-orang ahli sawat. Apa itu ahli sawat? Ahli sawat tuh orang kampung yang kampungnya itu nggak memenuhi kualifikasi untuk bikin sholat Jumat, nggak untuk bikin sholat Id. Jadi kan kalau dalam mazhab Syafi'i sholat Id dengan sholat Jumat tuh mirip-mirip standarnya. Bedanya ya jumlah jamaahnya aja. Kalau sholat Id itu jamaahnya boleh berdua bertiga, tapi kalau sholat Jumat harus 40 orang. Cuman standarnya ya sama gitu, berjamaah. Jadi orang-orang yang tinggal di kampung tuh ya karena enggak tinggal jauh-jauh ya. Jadi kalau kita di kampung, nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak. Di kampung tuh kan rumah ke rumah jaraknya sekilo 700 meter jauh-jauh. Nah untuk membuat sholat itu ya susah. Untuk bikin sholat Jumatan ya susah. Biasanya orang-orang kayak gitu datang ke kota gitu. Datang ke kota. Nah ahlus sawat tuh nggak bikin sholat Id. Maka kalau kita pakai standar hadis Nabi Muhammad yang bilang setelah sholat, mereka kagak sholat. Ya kalau nggak sholat berarti nggak motong-motong kambing dong kan gitu. Maka kata Imam Asy-Syirazi, kita pakai standar waktu karena sholat itu bukan syarat masuknya waktu penyembelihan. Masuknya waktu penyembelihan itu syaratnya adalah terbit matahari. Cuman karena ada sholat ditambahin sekitar matahari sudah mulai meninggi sekitar anak panah. Itu anak panah itu kan jadi pengganti
seukuran 2 rakaat sholat. Fakadzalika fi ahli al-amsari wallahu alam. Begitu juga orang kota. Ya kalau orang kota yang nggak sholat maka dia mesti nunggu matahari mulai meninggi itu. Jadi maksudnya seukuran anak panah itu pengganti 2 rakaat dan 2 khutbah bagi orang yang memang nggak sholat id. Jadi kalau kita hari Idul Adha bangun kesiangan jangan langsung potong, tunggu dulu seukuran 2 rakaat sholat lewat. Bagaimana seukuran 2 rakaat sholat itu sudah selesai, yaitu mataharinya mulai meninggi seukuran anak panah. Wa yakhruju waktu tadhiyati, dan waktu penyembelihan selesai. Bin qidai ayyami tasyrik, dengan selesainya hari-hari tasyrik. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyamu mina kulluha manhar. Ayyamu mina kulluha manhar. Seluruh hari-hari Mina itu manhar, tempat penyembelihan. Tahu gak ayyamu Mina? Hari Mina itu hari di mana orang-orang haji itu melempar jumroh. Jumroh Aqabah, jumratul ula, jumratul wusta, jumroh Aqabah itu 3 hari. 11, 12, 13. Tapi kalau ada yang mau cuma 2 hari boleh, itu namanya nafar awal kan gitu. Kalau nafar tsani sampai 3 hari. Nah, hari-hari Mina itu 3 hari itu 11, 12, 13 hari tasyrik itu hari melontar jumroh. Kata Nabi Muhammad, hari orang-orang di Mina itu adalah hari penyembelihan juga begitu. Maka kata ulama Syafi'i, berarti kurban itu dari 10 sampai 13 Dzulhijjah. ولأن حكم ثالث أيام التشريق حكم اليومين قبله في الزمن وفي التحريم الصوم gitu. Dan kan ada sebahagian ulama yang menyebut penyembelihan itu cuman hari lebaran haji dan juga 2 hari setelahnya. Jadi sampai 11 tanggal 12, 13 enggak. Nah kalau ulama Syafi'i masukin tuh tanggal 13 sebagai hari penyembelihan, karena tanggal 13 juga adalah hari di mana orang-orang masih di Mina, walaupun dibolehkan dalam syariat orang yang hari kedua sudah selesai mau pulang dibolehkan nafar awal gitu. Cuman kan hari ketiganya masih ada. Nah hari ketiga itu hukumnya ngikutin 2 hari sebelumnya dalam hal waktunya, karena dia juga disebutkan dalam hadis wa fit tahrimi shaumi, dan dia juga adalah hari di mana masih haram berpuasa. Fakadza fi dzabhi, maka begitu jugalah dalam hal penyembelihan. Hari ketiga tanggal 13 itu artinya hari keempat gitu ya, itu masuk sebagai hari tasyrik di mana orang masih menyembelih, karena hari ketiga pun orang-orang masih banyak yang di Mina lontar jumroh. Far'un, penjelasan tambahan, far'un, cabang masalah dari apa yang kita baca tadi. Tukrahu at-tadhiyatu lailan, dimakruhkan penyembelihan itu dimakruhkan, lailan dikerjakan di malam hari. Jadi malam hari bukannya nggak boleh tuh ya, hukumnya makruh. Makruh tuh bukannya nggak boleh, tapi sebaiknya dihindari. Khasyata ayyukhti al-muzabbihu, dikhawatirkan kalau nyembelih malam itu si pengkurban, si penyembelih salah motong gitu. Mestinya potong leher, dia potong kakinya misalnya begitu. Ini kan kondisi dimana kalau dulu malam gak ada lampu kali. Au yusiba nafsahu, atau dia nanti motong kakinya sendiri atau dia terkena sendiri. Au yata'akharu, atau nanti dia telat apa, bitafriqil lahmi tariyan. Jadi kan ketika selesai penyembelihan itu kan daging sebelum didistribusikan dipilah-pilih dulu. Nah khawatir kalau dia itu motongnya malam hari, ya motongnya sih bener, motong lehernya, cacatnya juga kelihatan, nggak ada yang cacat, kakinya selamat gitu ya, dan seterusnya. Tapi pas habis potong kan bagiin daging, sebelum bagi ditafrik, itu dibedain mana yang bagus mana yang nggak bagus. Nah itu akhirnya waktunya jadi sedikit gitu. Padahal kan anjurannya pekurban tuh makan
daging yang dia sembelih gitu. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW menyembelih kambing atau unta ya. Dan di sebelum zuhur beliau sudah makan apa yang dia sembelih gitu. Jadi maksudnya intinya bahwa malam hari itu dimakruhkan. Selain itu khawatir ada cacat yang gak kelihatan, khawatir juga motongnya salah, khawatir juga terkena dirinya. Tapi yang lebih jauh daripada itu, kurban itu kan syiar. Syiar itu kan mestinya kelihatan. Artinya syiar itu harus bertampak, orang-orang lihat sebagai bentuk syiar. Kalau dia malam hari kan syiarnya jadi nggak ada. Syiarnya jadi nggak ada. Tapi kalau siang hari kan kelihatan banyak orang kan gitu. Kelihatan jadi banyak orang. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya. Ini kita lanjut ya terus ini ya biar beres nih, biar cepat beres nih. Jam berapa sih ini? Masih ada cukup waktu. Wa yustahabbu 'inda dzabhi, disunahkan ketika penyembelihan khamsatu asya. Ada 5 hal yang disunahkan ketika menyembelih hewan kurban. Ada 5 hal yang disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Nomor 3, tidak akan bikin Anda tercengang begitu. Kata YouTuber kan begitu. Disunahkan dalam penyembelihan 5 hal. Apa yang pertama? At-tasmiyah, baca bismillah. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wastiqbalul kiblati bidzabihah, menghadap ke kiblat dengan hewan sembelihannya. Wat takbiru wad du'a wal qabul, kemudian bertakbir, dan juga yang kelima adalah ad-du'a, doa kepada Allah, bil qabul, memohon kurban kita diterima gitu. Itu 5 disunahkan. Tasmiyah, bismillah, sholawat, ngadap kiblat, kemudian takbir, doa diterima. Maksudnya doa minta diterima. Tustahabbu tasmiyatu liqaulihi ta'ala, disunnahkan bertasmiyah, baca bismillah itu karena sebab perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu, maka makanlah kalian, mimma dzukira smullahi alaihi, dari hewan yang kalian sembelih, dzukira, dan disebutkan nama Allah. Wa fi sahihaini, dalam kitab Sahih Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina dhahaba udhiyatahu, ketika beliau menyembelih kurbannya, qala, Nabi Muhammad mengatakan bismillah, dengan nama Allah. Falau lam yusammi, kalaupun ada orang nyembelih tapi nggak baca bismillah. Falau lam yusammi, kalau ada orang nyembelih tapi tidak baca bismillah, halat, itu juga halal, sembelihannya sah, boleh dimakan, ibadahnya jadi gugur gitu. Halal. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, abaha dzabaiha ahlil kitabi, Allah membolehkan bagi kita untuk memakan sembelihannya ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Wahum la yusammuna, wahum la yusammuna ghaliban, dan mereka orang ahlul kitab Nasrani dan Yahudi itu biasanya la yusammuna, biasanya tidak mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab Sahih Imam Muslim, anna unasan qalu, bahwasanya ketika itu ada banyak orang, qalu, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman minal a'rabi, ada seorang kaum, sekelompok kaum dari orang Arab Badui, maksudnya orang Arab pelosok pedalaman, ya'tunana, mereka datang kepada kami, bilahmi, sambil bawa daging, mana dari adzakaru smallahi alaihi amla, dan kita nggak tahu. Ini kasus nyata. Nabi Muhammad ditanya sama orang-orang, ya Rasul, tadi itu ada sekelompok orang dari kampung bawain kita sembelihan gitu. Wa manadri, tapi kita nggak tahu adzakaru smallahi amla, waktu nyembelihnya dia nyebut nama Allah apa enggak ya gitu.
Faqala, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, samullah, ya kalau gitu ente aja baca bismillah, samullah ta'ala wa kulu, baca bismillah lah wa kulu, kemudian makan. Fadalla ala annaha ghairu wajibatin, ini menunjukkan bahwasanya baca bismillah bukanlah sesuatu yang diwajibkan dalam penyembelihan. Jadi nyembelih tanpa bismillah itu hukumnya sah menurut mazhab Asy-Syafi'i, karena penyembelihan dengan bismillah itu hukumnya sunnah. Dan dulu Nabi Muhammad SAW membolehkan orang-orang para sahabat Nabi makan sembelihannya orang non muslim, yakni ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, dan mereka tidak pernah tahu memastikan bagaimana mereka menyembelih, apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak. Wa amma salatu ala nabi sallallahu, itu yang pertama, bismillah. Jadi bismillah itu hukumnya sunnah bukan kewajiban. Artinya kalau besok-besok nemu ada orang motong kurban tapi nggak baca bismillah, nggak usah ditegur gitu ya, nggak usah didemo juga kan, kesian. Bentar. Wa amma salatu ala nabi, baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penyembelihan. Faqad nassa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i telah menuliskan, telah menetapkan ala istihbabiha, atas kesunahannya. Jadi sunnah baca salawat kepada Nabi Muhammad ketika menyembelih. Kiasan, ini dikiaskan, dianalogikan, dimiripin ala sairil mawadi, pada setiap ibadah. Jadi setiap ibadah kan memang dianjurkan kita bersolawat. Wali anna Allah ta'ala, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a dzikrahu, dan Allah telah mengangkat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yuzkar illa bidzikri illa wa yuzkar ma'ahu, maka tidak disebutkan nama Allah itu kecuali disebutkan setelahnya nama Nabi Muhammad. Wah, jadi sholawat kepada Nabi Muhammad itu disunnahkan di semua tempat. Karena itu di yang namanya penyembelihan juga disunnahkan. Kenapa? Allah telah mengangkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah mengangkat, maka aturannya tidak pernah disebutkan nama Allah kecuali disandingkan setelahnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu keagungan tinggi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya mengagungkan apa yang Allah agungkan. Kan gitu, sederhana kan. Kita ini sebagai umat Islam, kita muliakan apa yang Allah muliakan, kita hinakan apa yang Allah hinakan. Dan Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW termasuk dalam hal penyembelihannya, penyebutannya dalam penyembelihan. Maka kita juga muliakan nama Nabi Muhammad SAW. Fa wa qad thabata dzikra at-tasmiyati, dan jadi kan kata Imam Al-Hisni, Nabi Muhammad itu telah ditinggikan penyebutannya oleh Allah, dan dalam kurban ada ketetapan, ada kesunahan baca bismillah, baca nama Allah. Maka karena sudah ada nama Allah, sungguh amat sangat layak kalau disandingkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ya, mudah-mudahan paham. Wa amma tawjihudz dzabihati, sedangkan mengarahkan kiblat, mengarahkan kambing ilal kiblah, kepada kiblat. Kan tadi sunahnya ada 5 tuh. Pertama baca bismillah, kedua sholawat, ketiga menghadapkan ke kiblat. Itu sunnah yang nggak wajib ya. Artinya kalau nggak ngadap kiblat juga nggak apa-apa. Nggak usah diomelin tuh tukang kambing, kesian. Wa amma tawjih, menghadapkan kesembelihan ilal kiblah, kepada kiblat,
Fali'annaha, apa sebab disunnahkan ini? Li'annaha, karena sesungguhnya kiblat, arah kiblat itu khairul jihad, sebaik-baik arah itu arah kiblat. Wali'annahu alaihi salatu wassalam, dan itu sebabnya juga karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajjaha dzabihatahu, beliau mengarahkan, menghadapkan sembelihannya ilal kiblah, kepada kiblat gitu. Jadi kenapa disunnahkan menghadap kiblat? Pertama, kiblat itu sebaik-baik arah. Yang kedua, Nabi Muhammad dulu begitu. Jadi intinya ngikutin wahyu Nabi Muhammad dulu begitu, nyembelih kurbannya diarahin ke kiblat. Ya kita juga kan begitu. Ya kita juga begitu, apa salahnya? Wakila, dikatakan. Jadi tadi kita udah bahas tuh kila. Jadi kalau ada kila itu perkataan yang kita nggak tahu siapa pelakunya gitu, nggak jelas. Atau itu perkataan yang ditujukan sebagai penentangan atas pendapat yang sebelumnya diutarakan, atau pertanyaan. Kila, dikatakan yan bagi ayyukroha li'annaha, mestinya ngadepin kiblat itu makruh bukan sunnah gitu. Kila kan gitu, dikatakan mestinya sih ngadepin sembelihan ke kiblat tuh makruh, dimakruhkan. Li'annaha halat ikhraji najasatin fahiya kalbauli, karena kan penyembelihan itu ikhraju najasatin, proses mengeluarkan najis. Apa itu? Darah. Karena ini proses mengeluarkan najis, mengeluarkan darah, ya dia sama kayak najis lain, kayak kencing. Kencing kan ngeluarin najis, dan kencing kita dilarang untuk menghadap ke kiblat. Maka menghadap kiblat tuh hukumnya jadi makruh tuh gitu, bukan sunnah gitu. Ini kata orang. Wa ujiba, kemudian dijawab oleh Imam Al-Hisni, bi annaha halatun yustahabbu fiha dzikrullah. Loh, tapi kan penyembelihan itu adalah keadaan, proses di mana kita disunnahkan baca zikir kepada Allah, disunnahkan menyembelih, disunnahkan tuh baca bismillah, dan bismillah tuh zikir, dan ini kesepakatan. Jadi jangan sampai nama kencing. Apa kalau kencing ada kesunahan baca bismillah? Kan kagak gitu. Nggak ada, itu tempat kotor gitu. Jadi jangan samain sama kayak kencing, karena di dalam kurban bukan cuman proses mengalirkan darah yang mana itu najis, tapi juga ini proses yang dianjurkan dan disepakati untuk baca bismillah lebih dulu. Wa fi kaifiyati taujihi, nah ini kita diajarin caranya ngadepin ke kiblat. Kan katanya kiblat sunnah, ngadep kiblat sunnah, caranya gimana dijelasin. Wa fi kaifiyati taujihi, dan cara untuk taujih, menghadapkan sembelihan kepada kiblat itu aujuhun, ada banyak caranya. As-sahhuha, yang cara dari pendakwah yang paling sahih itu taujihul muzabbih seorang taujihul muzabbahi, taujih al-muzabbah, menghadapkan hewan yang disembeli, liyakuna dzabihu mustaqbilan kama huwal afdal, menghadapkan sembelihan sekaligus kita yang menyembelih itu juga menghadap ke kiblat gitu. Bisa kan? Ya bisa. Berarti kalau kayak gitu palanya ada di kanan, kakinya ada di kiri, atau sebaliknya juga bisa. Sebaliknya juga bisa. Yang penting kita yang ngadep kiblat, hewan yang kita sembelih pun juga ngadep kiblat gitu. Wah, jadi maksudnya yang ngadep kiblat jangan kambingnya doang gitu. Jangan. Lagi juga kalau nggak ngadep dua-duanya susah ya gitu. Kalau yang satu ngadep sono penyembelihnya, kambingnya ngadep sini, itu kan juga susah motongnya. Yang paling enak yang ngadepnya bareng-bareng ke sono kan gitu. Wa amma takbir, nah sunnah yang keempat. Tadi sunnah yang ke-1 udah, sunnah kedua udah. Sunnah pertama baca bismillah, sunnah kedua sholawat, sunnah ketiga ngadep kiblat, dan sunnah keempat takbir, bertakbir. Fa fi riwayati Anas radhiyallahu anhu, kenapa disunnahkan takbir ketika menyembelih? Fa fi riwayati Anas, karena ada riwayat dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu.
annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhuha bi kabshaini amlahaini, Nabi Muhammad menyembelih 2 kambing domba kibash, amlahaini yang gemuk dua-duanya, aqranaini yang punya tanduk dua-duanya, dzabahahuma, Nabi Muhammad menyembelih 2 hewan tersebut, biyadihil karimah, dengan tangannya yang mulia. Wah, nah jujur sahabat Nabi itu kalau cerita Nabi juga memuliakan Nabi, sampai ngomong tangannya tuh biyadihil karimah, dengan tangan yang mulia. Padahal kalaupun ngomong dengan tangannya juga udah beres urusan. Cuma ini kan yang diomongin, yang diceritain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tangannya yang segitu mulia mau itu turun untuk motong kambing karena ini ibadah gitu. Maka kita juga begitu mestinya. Nabi Muhammad menyembelih 2 kambing amlah, yang kambing dua-duanya gemuk, bagus, banyak dagingnya. Akrona ini juga dia punya tanduk, dia sembelih keduanya tersebut biyadihil karimah, dengan tangan yang mulia, sama. Kemudian beliau baca bismillah wa kabbar, dan juga dia bertakbir gitu. Wa wada'a rijlahu al-musyarrifah, kemudian kakinya yang mulia itu diletakkan ala safahatihima, di atas mukanya, wajahnya si kambing gitu. Rawahu Syekhani, diriwayatkan oleh 2 syekh, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa ammad du'a, nah berarti ini sunnah yang kelima nih, sunnah terakhir. Wa ammad du'a'u, dan juga doa kesunahan doa seketika menyembelih hewan kurban, bil qabuli, dengan doa minta penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kambing ini anni dariku. Nah, gitu. Itu namanya doa minta diterima. Fa mustahabbun, maka itu sangat disunnahkan. Walabzuhu, dan redaksi minta doa diterimanya gimana? Allahumma, ya Allah, hadza minka, ini darimu, ya kan kita bisa beli kambing ya dari Allah juga hartanya. Wa ilaika, dan ini dikembalikan kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah ini dariku. Wa ma'na dzalika, jadi doanya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, ya Allah ini darimu dan aku kembalikan kepadamu, maka terimalah ini dariku gitu. Terimalah kurban ini dariku. Wa ma'na dzalika, dan makna doa tersebut, hadhihi ni'matun wa atiyatun minka, ya Allah ini nikmat darimu, ini pemberian juga darimu. Suqtuha, aku sembelih ini, waqtaqarrabtu biha, dan aku bertaqarrub mendekatkan diri kepadamu dengan ini, ilaika, dengan kepadamu. Jadi artinya pertama artinya apa sih istilahnya nih, pengakuan bahwa ini adalah darimu. Kemudian yang kedua adalah minta penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan itu termasuk adab-adab doa ya. Ketika adab-adab doa itu disunahkan untuk mengakui gitu, adanya pengakuan dosa Allah. Seperti doanya siapa tuh Nabi yang di dalam hiu, saya lupa tuh, Nabi Rabbana zalamna anfusana, ya Allah zalamna, aku telah menzalimi diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni diri kami, lanakunanna minal khasirin, kita jadi orang yang celaka nih kan gitu. Jadi salah satu adab dan kesunahan berdoa itu melakukan pengakuan yang pertama gitu, pengakuan, ya Allah ini nikmat darimu ya Allah, ya Allah badan sehat ini darimu ya Allah, ini saya punya kerjaan begini-begini, mohon ya Allah diterima ibadah saya gitu. Wahtajja lidzalika, dan dalil atau hujah ada kesunahan doa sebelum ketika berkurban, bi annahu, kurah dalilnya apa, dalil hadisnya, annahu sallallahu salatu wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala inda tadhiyah, beliau mengatakan ketika penyembelihan, bidzanikal kabsyaini, dengan 2 kambing tersebut, beliau mengatakan
Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah ini dari Muhammad wa ali Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Qala wala ya'kulul muddahi syai'an. Insyaallah ini paragraf yang akan kita bahas kita baca di pertemuan ke depan. Ini insyaallah hari Senin ya, kita hari Senin, karena hari besok hari Sabtu dan Ahad kita libur. Sabtu saya punya kajian subuh di masjid mana gitu. Minggu Ahad juga saya punya kajian subuh di masjid yang lumayan jauh lagi gitu. Jadi Sabtu Minggu kita libur, kita mulai lagi baca kitab Kifayatul Akhyar bab udhiyah di hari Senin ba'da subuh sebagaimana biasa. Para sahabat yang dirahmati Allah, kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau emang punya nomor chat WhatsApp saya ya tinggal di WhatsApp aja begitu. Oke. Para jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan pahala. Dan kuota yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, waktu yang kita sediakan untuk program kita ini mudah-mudahan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada yang minta kontak WA saya tuh ada di Instagram saya, ketulis. Jadi cari Instagram saya. Cari udah kayak orang terkenal aja. Instagram saya tuh ada di @_Ahmad Zarkasi. @_Ahmad Zarkasi. Di bio Instagram saya tuh ada WhatsApp, nomor WhatsApp saya. Atau download buku-buku di rumahfikih.com. Rumahfikih.com tuh ada buku PDF ya, gratis tuh. Yang penting punya smartphone sama punya kuota buat downloadnya gitu. Nah, download buku-buku saya, di ujung buku saya itu ada profil dan biodata, termasuk di dalamnya ada kontak yang bisa dihubungin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.